Seorang warga Dusun Kidul, Desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo nekat menggali makam istrinya sendiri yang telah meninggal 25 hari lalu. Beruntung, aksi Robiek, 65 tahun saat membongkar makam istrinya, Simpen, diketahui dan dihentikan oleh warga sekitar. Aksi Robiek tersebut ternyata bukan kali pertama. Sebelumnya, ia pernah melakukan hal yang serupa saat istrinya baru 7 hari meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofyan Chandra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofyan. Halo, selamat siang rekan kerja. Halo, selamat siang Tribuners. Sofyan, bisa Anda jelaskan bagaimana pembongkaran dari aksi Robiek ini membongkar makam istrinya tersebut? Ya, Ferda, dapat dilaporkan kemarin memang terjadi penggalian makam yang terjadi di Desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Pemilik makam ini atau penghuni makamnya adalah Ibu Simpen, dan yang menggali itu adalah tak lain adalah suaminya sendiri, yaitu Bapak Robiek. Bapak Robiek ini memang adalah seorang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang mengaku pada hari ke-7, yaitu hari penggalian pertama dulu, mendapatkan bisikan gaib bahwa pada mimpinya malam hari dia merasa istrinya tersebut belum meninggal dan meminta pertolongan kepada dirinya untuk membongkar makamnya tersebut dan meminta dirinya untuk mengobati istrinya karena dia tidak sedang meninggal tapi sedang sakit. Itu sudah terjadi 2 kali. Yang pertama pada 7 hari meninggalnya sang istri, lalu yang kedua pada 25 hari meninggalnya sang istri. Beruntung aksi keduanya ini diketahui oleh warga sekitar. Saat itu warga sekitar memang sedang lewat di depan makam, lalu warga sekitar melihat adanya gerobak dan tikar yang ada di depan makam. Ini memang tidak terlihat langsung dari jalan, Firda, karena ada pagar yang tinggi yang ada di depan makam. Namun warga curiga kenapa ada tikar dan gerobak yang ada di depan makam, padahal setahu warga tidak ada warga sekitar yang meninggal, sehingga warga berinisiatif untuk melihat masuk ke dalam makam dan ternyata diketahui Pak Robiek ini sedang menggali makam istrinya sendiri. Karena khawatir, lalu warga ini memanggil polisi dan warga yang lain untuk menghentikan aksi tersebut, dan saat dihentikan ternyata Pak Robiek ini sudah menggali makam istrinya itu sekitar 1 meter, bahkan sudah terlihat papan penutup makam istrinya, Firda. Bagaimana kemudian reaksi pertama kali dari warga sendiri yang memergoki Robiek ini yang membongkar makam istrinya Simpen? Ya, saat mengetahui, warga ini langsung melapor kepada polisi karena pada saat dihentikan ini Pak Robiek ngeyel, Firda, terkokoh dengan keyakinannya bahwa sang istri belum meninggal dan hanya sakit, sehingga Pak Robiek meneruskan penggaliannya. Namun karena warga ini khawatir akan dilakukan terus-menerus, sehingga memanggil aparat TNI dan Polri untuk menghentikan aksinya tersebut. Akhirnya aparat TNI dan Polri ini memaksa Pak Robiek untuk keluar dari makam dan membawa Pak Robiek ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Di mata tetangga, Pak Robiek ini memang adalah sosok suami yang sangat mencintai istrinya, Firda. Kemana-mana saat istri pergi selalu didampingi Pak Robiek. Bahkan kadangkala ketika ada tetangga yang hanya bertegur sapa dengan istrinya pun, kadangkala Pak Robiek cemburu, sehingga meninggalnya sang istri ini menjadi pukulan berat bagi Pak Robiek, sehingga gangguan jiwanya kembali kumat begitu. Sofyan, kemudian bagaimana tanggapan atau respons dari pihak keluarga Pak Robiek sendiri? Untuk pemerintah desa dan warga setempat ini sepakat bahwa Pak Robiek ini sementara dirawat dulu di RSUD Dr. Harjono. Namun karena RSUD Dr. Harjono ini tidak memiliki poli jiwa, alternatifnya adalah diobatkan atau dirawat di RSUD Ngawi ataupun di RSUD Lawang Malang, Firdan. Nanti ketika RSUD tersebut sudah menyatakan Pak Robiek ini sembuh, maka warga Desa Jonggol tentunya akan siap untuk menerima Pak Robiek kembali menjadi warga Desa Jonggol. Namun selama belum sembuh, warga berharap Pak Robiek bisa dirawat di RSJ tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Sofyan Chandra, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Sofyan juga sudah menghimpun keterangan dari Sekdes Jonggol, Prama Parni. Berikut liputannya untuk Anda.
Menggali itu kenapa Pak? Katanya dapat bisikan dari PID. Namanya Pak Robyek. Sementara ini alasannya dia mendapat bisikan goib katanya. Istrinya tidak mati, istrinya belum mati. Jadi maunya dibawa pulang akan diobatkan sikil katanya. Jadi dia ke situ juga bawa alat-alat seperti kereta gedek itu gedekan serta tutupnya supaya nanti tidak kelihatan oleh orang katanya, ada di terpal pulang, setelah itu akan diobatkan. Jadi dia sampai saat ini kalau melihat persepsi yang kemarin itu dia merasa istrinya itu belum mati. Istrinya belum mati. Pak, itu kemarin sampai menggalinya udah sampai ada mayatnya atau belum masih ya? Sampai gelap-gelapnya itu sudah ada bau, jadi kepolisian memaksa dia untuk keluar. Itu jam berapa Pak? Jamnya diajak sarapan dulu, diajak minum, jadi dia bisa. Ini kan lapar toh, sudah 1 meteran, sudah sampai belakang kan bisa makan sendirian kan. Jam berapa itu Pak dia menggalinya? Jam berapa? Kemarin itu sekitar jam 10-11 pagi. Ya. Kemarin ya, dari kemarin ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.